Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan benar-benar untung besar. Yap, dia sekarang memang sangat beruntung, seolah surga mendampinginya. Memang keputusan untuk menghubungkan keberuntungan dengan beberapa tokoh besar di masa depan adalah sebuah keputusan yang bagus dari Fang Yuan. Lalu di part kemarin, Fang Yuan telah mendapatkan dua pemahaman di tingkat Grandmaster sekaligus. Lantas, langkah apa yang akan Fang Yuan ambil berikutnya? Mari, sambung kisah hidup Fang Yuan di part 187. Setelah mendapatkan pemahaman dari jalur kebijaksanaan, Fang Yuan beberapa kali pergi berlatih dengan wasiat Mo Yao. Namun berbeda dengan sebelumnya, saat ini Fang Yuan benar-benar mendominasi. Bahkan jika sebelumnya Fang Yuan harus mengerahkan banyak wasiat dan juga harus memberikan batasan pada Mo Yao untuk bisa menang, saat ini Fang Yuan bahkan hanya perlu mengerahkan 1/4 wasiat yang ia miliki untuk melawan Mo Yao. Fang Yuan benar-benar memanfaatkan Mo Yao untuk berlatih, untuk bertarung dan lain-lain dan mendapatkan pengalaman dari Mo Yao. Kemudian, setelah puas berlatih, Fang Yuan mengevaluasi kekuatannya sendiri. Fang Yuan kemudian kembali ke Laut Timur. Lagi pula, saat ini juga sudah hampir saatnya untuk pergi menginvasi tanah terberkati Yulu. Karena itu, Fang Yuan menggunakan Gu Perjalanan Abadi dan masuk ke dalam tanah terberkati Taibai. Di sana, Fang Yuan segera keluar dan bergegas bertemu dengan hiu setan serta yang lainnya. Singkat cerita, mereka pun memasuki tanah terberkati Yulu dan langsung berhadapan dengan labirin 8 pintu. Pada kesempatan ini, Fang Yuan mulai menguraikan gerakan pembunuh labirin 8 pintu dengan cepat. Jika pada invasi sebelumnya Fang Yuan langsung mengakui ketidakmampuannya, namun kali ini berbeda. Dia tampak jauh lebih percaya diri, karena memang saat ini pemahamannya pada jalur kebijaksanaan sudah mencapai ranah Grandmaster. Jadi, secara bertahap Fang Yuan pun mampu menguraikan gerakan pembunuh labirin 8 pintu. Setidaknya setelah 10 hari, Fang Yuan kemudian berhasil menguraikan seluruh gerakan pembunuh ini. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, tidak ada satupun dari kelompok hiu setan yang protes. Lagi pula di antara mereka, hanya Fang Yuan yang bisa melakukan hal ini. Ditambah lagi, labirin 8 pintu bukanlah tipe gerakan pembunuh yang ofensif. Jadi, mereka tidak perlu khawatir kalau mendapatkan serangan dadakan. Karena itu, sejauh ini meski mereka sudah menghabiskan waktu selama 10 hari, tidak ada satupun dari mereka yang protes. Malahan, kini mereka semakin kagum dengan kemampuan Fang Yuan. Faktanya, belum lama sejak terakhir kali mereka melakukan invasi, namun kemampuan Fang Yuan sudah benar-benar berkembang pesat. Lalu, akhirnya, pintu terakhir pun kini sudah terbuka. Semua orang bisa melihat wujud asli dari tanah terberkati Yulu. Mereka semua sangat bersemangat, tapi tetap mereka menjaga attitude dan tidak melupakan hiu setan. Momen ini sangatlah penting, jadi semua orang memberikan kesempatan pada hiu setan untuk menjadi orang pertama yang melewati pintu terakhir. Kemudian, hiu setan pun memimpin mereka semua untuk berjalan keluar dari labirin 8 pintu. Kini di depan mereka semua, pemandangan tanah terberkati Yulu tampak bercahaya. Dari setiap sudut, cahaya dipancarkan dengan berbagai warna. Semua orang takjub dengan pemandangan ini, dan kegembiraan mereka pun meluap-luap.
tanah terberkati Yulu benar-benar berbeda dengan tanah terberkati pada umumnya. Jika tanah terberkati pada umumnya memiliki langit, tanah, tumbuhan, bunga, burung, serta yang lain, namun tempat ini benar-benar kosong, hampir tidak ada apa-apa. Ya, meskipun penampilan awalnya tampak sangat meriah dengan berbagai warna yang menyilaukan, namun di bagian akhirnya semua orang bisa melihat bahwa tempat ini hampir kosong. Tidak banyak sumber daya yang tersedia di dalam sana. Namun, jangan salah, meski tanah terberkati Yulu tidak memiliki sumber daya yang banyak seperti tanah terberkati pada umumnya, namun tempat ini tetaplah istimewa. Karena setelah mereka semua menginjakkan kaki di tanah ini, di antara mereka juga terlihat satu gu yang berwarna keemasan. Semua orang tahu bahwa gu itu adalah gu immortal. Bahkan meski tanah ini miskin material, namun jika mereka bisa mendapatkan gu immortal di tempat ini, itu sudah seperti dibayar lunas beserta bunganya. Ya, wajar sih kalau tanah ini memiliki gu immortal. Bagaimanapun, sebelumnya mereka sudah berhadapan dengan 3 gerakan pembunuh, yang mana masing-masing pasti membutuhkan gu immortal sebagai intinya. Karena itu, tidak satupun dari mereka yang merasa sia-sia melakukan perjalanan ini. Sementara, Yusetan sangat gembira. Bagaimanapun, dengan mendapatkan tanah terberkati Yulu, dia sudah banyak mendapatkan poin kontribusi dari aliansi zombie. Namun, selain itu, selama proses ini, dia sendiri juga bisa mendapatkan beberapa gu immortal untuk dirinya sendiri. Nah, hal ini tentu sangat cukup untuk ganti dari semua modal yang telah ia keluarkan selama ini. Karena itu, semua orang yang ada di sana pun memberikan selamat pada Yusetan. Mendengar semua ucapan itu, Yusetan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia berkata pada semua orang, "Setelah tanah ini jatuh ke tangan kita, maka semua orang yang ada di sini akan diberikan kompensasi sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan. Tenang saja, aku akan menjamin bahwa kalian semua tidak rugi sama sekali." Mendengar itu, semua orang pun mengangguk dengan puas. Kemudian, semuanya mundur. Mereka meminta Yusetan untuk menangkap gu immortal yang tadi terlihat. Ini seperti sebuah penghormatan pada Yusetan sendiri. Lalu setelah itu, Yusetan langsung melesat dengan penuh rasa bangga. Dia mengejar gu immortal yang tadi lewat di depan mereka. Kecepatan Yusetan luar biasa. Dan saat gu itu hampir digenggam, tiba-tiba Yusetan muncul lagi di sebelah Subaiman, sama seperti saat dia sebelum bergerak. Apa yang terjadi? Subaiman terkejut. Yusetan pun mengerutkan keningnya. Dia berkata, "Sepertinya ini adalah gerakan pembunuh medan perang yang lain." Pang Yuan sendiri mulai menilai satu persatu dan kemudian menjawab, "Sepertinya itu benar. Ini mungkin adalah gerakan pembunuh tipe defensif yang terkenal di masa lalu. Gerakan pembunuh pasukan tidak bergerak." Mendengar itu semua orang terperangah. Namun, dari semua penampakannya hal ini sungguh masuk akal. Terlebih, peri Yulu sendiri adalah murid dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Kini semua orang mulai berdiskusi. Sementara, Pang Yuan kembali mengajukan sebuah usulan. Karena gerakan pembunuh ini memiliki hubungan erat dengan kemauan dan pikiran, bagaimana jika kita menutup pikiran kita untuk sementara waktu? Apa yang Pang Yuan katakan itu adalah sebuah ide yang brilian. Hanya saja,
masalahnya adalah lebih mudah mengucapkan semua itu daripada melakukannya. Karena itu, setelah mereka mencoba untuk menghilangkan semua hasrat dan pikiran mereka, tidak perlu waktu lama sampai pada akhirnya mereka semua gagal. Bagaimanapun, untuk mencapai sebuah ketenangan pikiran, itu diperlukan sebuah pencapaian yang mendalam. Ketika mereka sendiri masih memikirkan tentang dunia, mereka tidak akan pernah berhasil melakukan itu. Ya, benar saja. Setelah berdiam beberapa saat, mereka semua gagal. Pada akhirnya, mereka kembali menemui jalan buntu. Saat ini, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan berdiam di sini juga tidak akan menghasilkan apapun, meskipun tempat itu sebenarnya tidak berbahaya. Lalu, setelah berdiskusi, pada akhirnya hiu setan memutuskan untuk kembali menggunakan rumah Gu miliknya dan keluar dari tanah terberkati Yulu. Mereka akan kembali menyusun rencana berikutnya. Kembali, kali ini invasi pun gagal lagi. Tapi mereka telah menunjukkan progres yang luar biasa. Apalagi saat ini mereka telah melihat wujud asli dari tanah terberkati Yulu. Kemudian, setelah itu, mereka semua memutuskan untuk berpisah lagi. Tapi khusus untuk Fang Yuan dan Tai Bayun Seng, mereka diundang lagi ke kediaman hiu setan sekali lagi. Singkat cerita, malam pun datang. Makanan lezat telah tersedia di atas meja, dan aroma anggur pun semerbak wangi. Sungguh ini adalah jamuan yang layak. Lalu di tengah santap malam itu, hiu setan kembali bertanya pada Fang Yuan. Xing Xiangzi, berapa banyak jaminan yang kau miliki untuk mengungkapkan gerakan pembunuh pasukan tidak bergerak? Fang Yuan tersentuh dalam hati. Dia berpikir bahwa ini adalah waktunya. Fang Yuan lalu menjawab, Tuan Hiu Setan, Anda juga seharusnya sudah menyadari tentang keadaan saya. Warisan saya memang adalah warisan yang lengkap. Dan saya pun akhir-akhir ini telah memahami banyak misteri sehingga pemahaman saya naik beberapa kali. Karena itu juga, pada akhirnya saya bisa menguraikan gerakan pembunuh labirin 8 pintu. Namun, sayang sekali, untuk menguraikan gerakan pembunuh pasukan tidak bergerak, saya masih membutuhkan Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan. Mendengar itu, Tai Bayun Seng langsung mendukung Fang Yuan. Tuan, saya sudah lama mengenal Xing Xiang. Saya tahu kalau dia bukan seorang yang suka melebih-lebihkan atau bahkan berucap omong kosong. Karena dia berani bicara seperti ini, itu tandanya dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Saya pun berani menjadi jaminannya. Meski Tai Bayun Seng ikut menjamin, Su Baiman masih belum tampak puas. Dia berkata, Baiklah, aku yang bertanya. Jika kamu memiliki Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan itu, apakah kamu yakin bahwa 100% kamu bisa mengungkap gerakan pembunuh itu? Mendengar pertanyaan ini, Fang Yuan tidak langsung menjawab. Dia tersenyum pahit dan kemudian berkata, Nyonya, meski saya sebelumnya mengatakan bisa menguraikan gerakan pembunuh pasukan tidak bergerak jika saya memiliki Gu Immortal, namun tidak ada jaminan 100%. Bahkan jika gerakan pembunuh ini tidak sedang dikendalikan oleh pemiliknya, tapi tetap saja gerakan pembunuh ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diuraikan. Meskipun saya memiliki keyakinan yang besar untuk menguraikan gerakan pembunuh ini, tapi jika saya memiliki Gu dari jalur kebijaksanaan,
saya memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk bisa menguraikannya, walaupun tidak sampai 100%. Mendengar ini, Yusetan dan Subaiman saling bertukar pandang. Meskipun mereka merasa seolah-olah sedang dipermainkan, namun tidak ada yang salah dari perkataan Fang Yuan. Mereka berdua hanya bisa menghela nafas panjang setelah memahami semua ini. Bagaimanapun, mereka telah berkorban banyak hal. Mereka juga tidak bisa berhenti di sini begitu saja. Atau kerugian mereka lah yang akan semakin besar. Selain itu, di sisi lain, mereka juga tidak bisa lagi mengundang masterku dari jalur kebijaksanaan seperti sebelumnya. Karena pada kesempatan sebelumnya saja, dia harus menanggung biaya yang sangat mahal. Bahkan, Yusetan harus merelakan sebuah gu immortal. Sementara, dengan berhubungan baik bersama Fang Yuan, mereka telah membangun rasa percaya untuk beberapa waktu. Apalagi saat ini, Fang Yuan juga adalah anggota dari aliansi zombie. Karena itu, memberi Fang Yuan makan itu sama saja dengan membantu perkembangan dari orang-orangnya sendiri. Selain itu, dengan membangun hubungan yang positif dan baik dengan Fang Yuan, mereka berpikir bahwa di masa depan mereka bisa meminta Fang Yuan dalam urusan yang lain. Dinilai dari manapun, sebenarnya berinvestasi pada Fang Yuan itu tidak ada ruginya. Meskipun mereka berdua tampak ragu pada awalnya, tapi sebenarnya pasangan suami istri ini sudah membulatkan tekad mereka. Kemudian, Yusetan pun berkata, "Ba, boom!" Tiba-tiba, saat Yusetan mengucapkan "ba", ledakan besar terjadi. Petir bergemuruh dan arus laut menjadi kacau. Bahkan area istana Hiu kini bergetar hebat. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Yusetan tidak bisa mengabaikan masalah ini. Pada akhirnya, Fang Yuan belum mendapatkan jawaban, dan pesta makan malam ini telah berakhir begitu saja. Segera Yusetan dan Subaiman keluar dari istana Hiu, sementara Fang Yuan dan Tai Baiyunseng mengikuti mereka dari belakang. "Lancang, siapa yang berani menyerang wilayahku?" teriak Yusetan dengan penuh amarah. "Itu baru hidangan pembuka. Tunggu saja. Aku pasti akan menghancurkan semuanya dan membuatmu sampai tidak bisa berdiri lagi." Terdengar suara seorang wanita. "Aura ini, mengapa dia ada di sini?" gumam Subaiman dengan wajah masam. Sementara Tai Baiyunseng bisa merasakan bahwa aura ini adalah aura dari seorang gu immortal peringkat 8. Lalu, saat mereka menatap ke arah langit, di sana terlihat seorang wanita zombie yang perlahan turun dengan nyala api di sekitar tubuhnya. Jadi, lebih tepatnya bukan seorang gu immortal peringkat 8, melainkan zombie abadi peringkat 8. "Wo Tianmo, apa kau sudah gila? Beraninya kau menyerangku? Apa kau mencoba menentang otoritas dari aliansi zombie? Kau pasti akan dihukum berat karena masalah ini," teriak Yusetan dengan penuh amarah. Sementara mata Fang Yuan tampak cerah ketika mendengar nama ini. Mengapa? Karena Fang Yuan tahu siapa wanita yang dipanggil Huo Tianmo. Huo Tianmo bukanlah orang sembarangan. Dia adalah pemimpin dari aliansi zombie dataran utara. Dia memiliki julukan Iblis Surga yang Berkobar. Namanya itu sesuai dengan penampakannya. Selain tubuh wanita zombie,
Di sekitar tubuhnya juga terlihat lidah-lidah api yang terus menyala. Ya, Fang Yuan sendiri tahu nama dari wanita ini karena sebelumnya dia telah menyusup ke aliansi zombie dataran utara. Sekarang dia berpikir, apakah dia bisa mendapatkan keuntungan dari masalah yang terjadi hari ini? Fang Yuan menyeringai dalam hati sambil terus mengikuti alurnya. Karena Fang Yuan tahu bahwa Huo Tianmo pasti tidak datang dengan damai. Dia pasti sudah menyiapkan sesuatu untuk menciptakan kegaduhan hari ini. Fang Yuan terus mengamati keadaan yang ada di sana. Sekarang, Huo Tianmo tampak sedang marah. Dia berseru, "You setan, berhentilah bicara omong kosong. Ini adalah urusan internal di antara kita. Aliansi tidak akan berani ikut campur dalam hal ini. Kau telah berani mencuri material abadiku. Hari ini, aku datang untuk membuat perhitungan denganmu." Hiu setan mengerutkan kening. Dia tahu semua ini hanyalah omong kosong. Dia berseru, "Omong kosong. Kapan aku mencuri material abadimu? Bukankah kau seharusnya mencari alasan yang jauh lebih baik? Beberapa bulan belakangan ini, aku menghabiskan semua waktuku untuk menginvasi tanah terberkati Yulu. Lantas, kapan aku punya waktu untuk mencuri material abadimu? Apakah kau hanya ingin membuat keributan di sini? Nyahlah kalau iya." Huo Tianmo tertawa. "Aku tahu kau pasti akan mengelak. Karena itu, aku datang dengan bukti. Kau tidak akan bisa mengelak lagi." Tatapan Huo Tianmo menjadi sangat serius. Kemarahan Hiu Setan terus memuncak. Dia berseru, "Bagus kalau begitu. Jika kau memang membawa buktinya, cepat tunjukkan padaku." Fang Yuan dan Tai Baiyun Seng tidak berkata apapun. Mereka tahu bahwa Huo Tianmo bukanlah karakter yang bisa mereka lawan. Selain itu, Fang Yuan juga sudah membuat penilaian bahwa Huo Tianmo memang sudah merencanakan semua ini. Fang Yuan memang belum pernah bertemu dengan Huo Tianmo, tapi dia pernah mendengar betapa hebat dan liciknya Huo Tianmo. Sepertinya dia memang sengaja membuat keributan ini untuk mengambil alih kepemilikan tanah terberkati Yulu. Bagaimanapun, saat ini tanah terberkati Yulu sudah memasuki babak terakhir. Jadi sangat wajar kalau ada orang yang ingin merebut tanah terberkati Yulu. Kemudian, semua simpul di benak Hiu Setan akhirnya terbongkar saat Huo Tianmo berseru, "Bodan, keluar! Katakan semuanya pada mereka!" Wajah Hiu Setan memerah saat melihat Bodan perlahan keluar. "Tuan Hiu Setan, Nyonya Subaiman, maafkan saya." Bodan tampak menundukkan kepala dengan penuh rasa bersalah. Hiu Setan langsung mengetahui semua alur omong kosong ini. Masih ingat saat Bodan tersingkir karena ulah Fang Yuan di hari pertama dia join ke invasi tanah Yulu? Ya, saat itu Huo Tianmo mendekati Bodan dan dia menghasutnya. Huo Tianmo menjanjikan keuntungan besar pada Bodan dengan memberikan material abadi peringkat 8 agar diserahkan ke Subaiman. Karena material abadi ini juga, pada akhirnya Bodan masih terlibat di dalam invasi berikutnya. Sayangnya ketika itu Subaiman tidak curiga. Seorang Gu Immortal peringkat 6 yang kesulitan ekonomi seperti Bodan seharusnya tidak mungkin bisa memiliki material abadi peringkat 8. Apalagi
material abadi peringkat 8 itu sangatlah mahal. Rupanya di balik semua itu, ada rencana besar dari Huo Tianmo yang ingin mengambil tanah terberkati Yulu dari tangan Hiu Setan. Huo Tianmo lalu berteriak dan memecahkan pemikiran banyak orang. Hiu Setan, Supaiman, kalian berdua telah berani memerintah Bodan untuk mencuri obat es. Material abadiku peringkat 8. Hari ini, aku mencari keadilan dan kalian harus membayar semuanya. Hiu Setan tampak menggertakkan gigi. Dia marah dan matanya memerah. Kemudian, Hiu Setan berseru, Wo Tianmo, berhentilah bersandiwara. Kau hari ini datang hanya karena kau ingin memetik buah yang telah kutanam. Kau bahkan sampai melibatkan orang yang tidak bersalah. Kau benar-benar hina. Supaiman pun berseru, Lady Huo, kau adalah ahli peringkat 8, tapi kau sungguh-sungguh berniat membuli junior ini. Kau benar-benar memalukan. Mendengar pernyataan dari kedua orang itu, Huo Tianmo pun tertawa keras. Dia memang sudah merencanakan semua ini. Lagi pula memang itulah tujuan dari Huo Tianmo. Dia itu membutuhkan Bodan hanya sebagai alasan agar dia bisa menyerang Hiu Setan. Sekarang, setelah dia memiliki alasan untuk menyerang Hiu Setan, maka dia tidak perlu lagi berkompromi. Cukup kekuatan saja yang bicara. Lalu setelah tertawa puas, Huo Tianmo berkata, Baiklah, aku akan memberi kalian sebuah keringanan. 3 gerakan. Jika kalian bisa bertahan dalam 3 gerakan, maka aku akan melupakan apa yang terjadi hari ini, dan aku akan pergi untuk selamanya. Meski terdengar tawaran ini bagus, namun ini sungguh bukan kesempatan. Pada akhirnya menerima 3 pukulan dari ahli peringkat 8 itu bukanlah sesuatu yang mudah. Supaiman menyadari ini dan dia pun tampak masam. Tapi Hiu Setan tidak mau menyerah begitu saja. Dia adalah Gu Immortal peringkat 7 dan dia sudah hidup untuk waktu yang lama. Karena itu dia memiliki beberapa pegangan dan sekarang dia tidak bisa memilih. Dia harus bertahan jika dia tidak ingin kehilangan segalanya. Hiu Setan berseru, Jika itu adalah keinginanmu, maka aku akan menerimanya. Mendengar keputusan ini, Huo Tianmo kembali tertawa. Bagus, itulah yang kuharapkan. Supaiman menjadi semakin khawatir. Tapi apapun yang terjadi, dia akan tetap mendukung suaminya. Supaiman menoleh ke arah Fang Yuan dan Tai Payunseng. Dia berkata, Jika kami berdua bisa selamat dari cobaan ini, kami akan memberikan kalian kompensasi dalam jumlah yang memuaskan. Karena itu, aku berharap kalian mau bergabung dan mendukung kami. Fang Yuan segera berkata dengan ramah, Nyonya tidak perlu khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Supaiman menjadi jauh lebih tenang setelah mendengar perkataan Fang Yuan. Bahkan jika keduanya hanyalah Gu Immortal peringkat 6, tapi mendapatkan bantuan dari mereka itu masih jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Tapi sesungguhnya di dalam benak Fang Yuan dia kini menyeringai. Dia kemudian mengirimkan pesan pada Tai Payunseng. Kita akan melakukan yang bisa kita lakukan saja. Tidak perlu mati-matian. Cukup berpura-pura telah melakukan semua yang kita bisa. Tai Payunseng sudah terbiasa dengan karakter Fang Yuan dan dia tidak terkejut sama sekali. Dia malah langsung menyetujui usulan ini tanpa banyak pertanyaan. Sementara itu, saat ini, Huo Tianmo sudah mulai mengumpulkan energi api di telapak tangannya. Api itu mulai menggumpal, lalu secara bertahap,
bentuknya pun berubah menyerupai sebuah burung. Inilah burung api neraka, salah satu bentuk gerakan pembunuh milik Huo Tianmo. Burung ini terlihat cukup mungil, kira-kira hanya sebesar telapak tangan orang dewasa. Namun, bahwa kehadirannya benar-benar terasa mengintimidasi. Huo Tianmo berkata, "Ratusan tahun lalu aku ceroboh saat berkultivasi. Saat itu api amarah hampir membakar hatiku. Untungnya aku selamat. Lalu setelah aku pulih, aku mendapatkan inspirasi dan menciptakan gerakan pembunuh tingkat 8 ini. Inilah gerakan pembunuhku. Kunamai Angry Bird." Angry Bird? Semua orang terkejut. Hal ini seperti sebuah lelucon. Tapi terlepas dari namanya itu, gerakan pembunuh ini benar-benar terasa mengintimidasi. Nafas hiu setan terasa berat. "Huo Tianmo, aku mungkin belum layak, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja." Hiu setan menoleh ke belakang. "Kalian bertiga tidak akan bisa menahan ini, jadi mundurlah dulu." Segera Subaiman, Fang Yuan dan Tai Bayun Seng pun mundur. Huo Tianmo tertawa keras. "Baiklah, sepertinya kau memang punya kepercayaan diri. Kalau begitu, aku ingin melihat dari mana asal rasa percaya dirimu itu datang." Huo Tianmo langsung melepaskan Angry Bird, dan Angry Bird itu segera melesat ke depan lalu membelah air laut. Hiu setan kemudian mengangkat tangannya, dan segera air laut di depannya pun bergejolak, lalu seekor anakan hiu muncul dari gumpalan air itu. Ukurannya kecil, tidak lebih besar daripada jempol seorang dewasa. Tapi, meski begitu, hiu ini bukanlah hiu sembarangan. Dia dikenal dengan sebutan hiu aliran satu jari. Ini? Mata Tai Bayun Seng terbelalak. "Binatang buas abadi," kata Fang Yuan yang melihat ini dengan tatapan cerah. Binatang buas abadi. Dia adalah tingkatan tertinggi dari para binatang buas yang kekuatan tempurnya setara dengan Master Gu Immortal peringkat 8. Keberadaan dari binatang buas abadi adalah sesuatu yang sangat langka. Bahkan di masa lalu, tidak banyak catatan yang menceritakan tentang binatang buas abadi. Kemudian sekarang, saat Angry Bird mencoba menyerang hiu setan, hiu aliran satu jari langsung menghentikannya. Benturan antara Angry Bird dan hiu satu jari menyebabkan gelombang kejut yang luar biasa. Kemudian, keduanya mulai bertarung dengan intens. "Tak pernah kusangka kau memiliki hiu aliran satu jari. Pantas saja sebelumnya aku mendengar kau menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan beberapa metode perbudakan," kata Huo Tianmo dengan santai. Hiu setan menjawab, "Aku memang menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan beberapa metode perbudakan. Sayangnya semua itu tidak cukup untuk mengendalikan hiu aliran satu jari. Beruntungnya aku, hiu aliran satu jari ini sudah jinak. Jadi, aku menggunakan metode itu sebenarnya hanya untuk merawatnya saja," kata hiu setan tanpa menutupi apapun. "Cih, harus kuakui kau memang beruntung," kata Huo Tianmo sambil menjejakkan lidah. "Tapi keberuntunganku masih belum berakhir di sini." Hiu setan kemudian menyeringai. Tiba-tiba kekuatan hiu satu jari melonjak hebat. Dia kini mengeluarkan aura dari Gu Immortal yang membuat Huo Tianmo terlihat jauh lebih serius. Siapa sangka, bahkan hiu ini juga memiliki beberapa Gu Immortal di dalam tubuhnya. Ekspresi Huo Tianmo pun perlahan berubah. Namun, ini bukanlah ekspresi putus asa, melainkan ekspresi kegembiraan.
Sudah lama dia tidak mendapatkan perlawanan yang menarik seperti ini. Akhirnya, Wo Tianmo menunjukkan kemampuan dari seorang Master Gu peringkat 8 yang sesungguhnya. Sementara itu, Tai Baiyun Sheng berbisik pada Fang Yuan. Ada desas-desus bahwa sungai waktu adalah rumah bagi Gu dari jalur waktu. Sementara hiu aliran satu jari adalah salah satu binatang buas abadi yang dapat berenang di sungai waktu dengan bebas. Tidak heran kalau dia kemudian memiliki beberapa Gu immortal. Fang Yuan pun menunjukkan ketertarikannya. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah menyusuri warisan dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah, yang mana warisannya itu berkaitan dengan jalur waktu. Salah satu temuannya, Fang Yuan menemukan bahwa untuk mewarisi warisan Yang Mulia Iblis Teratai Merah, dia harus bisa menyusuri sungai waktu. Apakah mungkin dengan memanfaatkan hiu aliran satu jari ini, dia kemudian bisa mendapatkan warisan itu? Fang Yuan tentu belum tahu jawabannya, namun setidaknya ini memberinya sedikit inspirasi. Sementara saat ini, Wo Tianmo dengan lihai mengatur Angry Bird untuk memojokkan hiu aliran satu jari. Namun sayangnya, setelah beberapa jam, pada akhirnya hiu aliran satu jari mulai terdesak. Terlebih saat Wo Tianmo menggunakan cloning diri untuk melawan. Hiu setan dan hiu aliran satu jari kehilangan dominasi mereka. Dalam periode ini, Su Baiman meminta Fang Yuan dan Tai Baiyun Sheng untuk membantu. Terlebih Fang Yuan, karena dia memiliki jalur kebijaksanaan. Su Baiman berharap supaya Fang Yuan kemudian bisa menemukan tubuh asli dari Wo Tianmo dan kemudian membantu hiu setan. Namun, di saat ini, Fang Yuan justru menolaknya. Dia berkata bahwa dia bukanlah lawan dari Wo Tianmo. Mendengar perkataan dari Fang Yuan dan Tai Baiyun Sheng, Su Baiman jatuh dalam kegelapan. Sementara saat ini, hiu setan terus bertarung dan dia terlihat kewalahan. Saat ini, hiu setan harus terus bertahan. Terlebih sebelumnya, dia telah mengirimkan pesan ke markas zombie untuk kemudian mengirimkan bala bantuan. Namun sayang seribu sayang, harapan terakhir dari hiu setan rupa-rupanya musnah. Dia sudah berusaha bertahan untuk waktu yang lama, tapi bantuan tidak kunjung datang. Seharusnya, jika markas aliansi zombie memang mengirimkan bantuan, mereka seharusnya sudah sampai di tempat ini. Tapi sampai sekarang, tidak ada yang datang. Maka harapan hiu setan pun pada akhirnya musnah. Ya, selama apapun hiu setan menunggu bala bantuan, pada akhirnya bala bantuan tidak akan pernah datang. Lagi pula, Wo Tianmo telah menyuap para petinggi untuk kemudian tidak ikut campur. Karena alasan ini, maka tidak ada satupun bala bantuan yang datang membantu hiu setan. Hiu setan adalah ahli siasat dan dia pun tahu bahwa semua ini adalah pengaturan dari Wo Tianmo. Nafas hiu setan menjadi keruh dan berat. Dia sadar bahwa dia hanyalah seorang zombie peringkat 7 dan dia tidak mungkin melawan Wo Tianmo yang ada di peringkat 8. Ditambah, hiu aliran satu jari sudah mulai terluka. Semua berakhir di sini. Sudah cukup, Lady Wo Tianmo. Mari akhiri ini. Kami tidak punya kesempatan untuk menang melawan Anda. Oleh karena itu aku serahkan kepemimpinan dari ekspedisi ke tanah terberkati Yulu ke tanganmu. Hiu setan pada akhirnya memilih untuk menyerah. Dia tahu bahwa nyawanya tetap adalah prioritas utama.
dia tidak bisa terus keras kepala. Mendengar hal ini, Huo Tianmo tertawa dengan keras. Luar biasa, Yu Setan, kau benar-benar tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Huo Tianmo lalu menjentikkan jarinya, dan dia kemudian mulai menghentikan kegilaannya sendiri. Dia memadamkan api yang membakar lingkungan sekitar. Setelah itu, Huo Tianmo juga menghapuskan seluruh cloning tubuhnya dan kembali menunjukkan wujud aslinya. Huo Tianmo lalu berjalan maju. Kali ini bukan untuk bertemu dengan Yu Setan, tapi dia justru berjalan mendekati Fang Yuan. Kamu Xing Xiangxi? Benar, saya, kata Fang Yuan dengan segera memberi hormat. Bagus, mulai sekarang dan seterusnya kau akan bekerja untukku. Bagus. Mulai sekarang dan seterusnya kau akan bekerja untukku dalam menginvasi tanah terberkati Yulu. Kau harus menggunakan seluruh kemampuanmu. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bersantai, kata Huo Tianmo dengan penuh penindasan. Fang Yuan tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia malah terlihat cukup senang mendengar semua ini. Bagaimanapun, Fang Yuan sudah memikirkan banyak hal saat melihat pertarungan Huo Tianmo dengan Yu Setan. Bahkan, Fang Yuan sudah berpikir untuk memanfaatkan Huo Tianmo untuk mendapatkan dana agar dia bisa menyempurnakan Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan. Maka, ini sungguh adalah kesempatan besar. Fang Yuan tidak mau menyia-nyiakannya. Maka Fang Yuan kali ini menunjukkan senyum pahit dan berkata, saya tidak akan berani menentang perintah dari Lady Huo. Namun, sayang saya juga punya kesulitan saya sendiri. Sebelumnya saya sudah menyebutkan masalah ini pada Tuan Yu Setan, bahwa untuk mengungkapkan gerakan pembunuh yang terakhir di tanah terberkati Yulu, saya memerlukan Gu Immortal peringkat 6 dari jalur kebijaksanaan untuk melakukan deduksi yang lebih akurat. Melihat sikap Fang Yuan, Yu Setan dan Su Baiman mendengus, karena Fang Yuan terlalu cepat berpaling dan menjilat Huo Tianmo. Tapi memang tidak ada yang salah dari tindakan Fang Yuan. Beginilah seorang jenius bertahan hidup. Sementara, Huo Tianmo tampak berpikir sejenak setelah memikirkan perkataan Fang Yuan. Lalu setelah itu, dia berkata, jika kau hanya butuh dana untuk memperbaiki Gu Immortal, itu cukup mudah. Aku akan membiayaimu. Huo Tianmo memang memiliki kekayaan yang luar biasa. Dibandingkan dengan Yu Setan, jelas kekayaan Huo Tianmo beberapa kali lipat lebih besar. Karena itu, membiayai penyempurnaan sebuah Gu Immortal peringkat 6 itu bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Inilah yang layak disebut sebagai tiran lokal. Akhirnya, pertikaian di Laodiu telah selesai. Dan ini cukup mengejutkan bahwa sebelumnya terlihat kalau Yu Setan akan mensupport Fang Yuan begitu. Namun tiba-tiba muncul karakter yang baru, walaupun tidak benar-benar baru, dan mengacaukan semuanya. Malahan, yang sebelumnya Fang Yuan terlihat dirugikan karena Yu Setan mungkin akan berakhir, dan kemudian Fang Yuan akan kehilangan semua jalannya, justru malah mendapatkan jalan yang jauh lebih mulus dengan kemunculan orang baru yang tidak lain adalah Huo Tianmo. Dengan adanya Huo Tianmo, maka dia akan menjadi donatur terbesar Fang Yuan untuk menyempurnakan Gu dari jalur kebijaksanaan yang Fang Yuan inginkan. Nah, kira-kira nanti apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di kesempatan berikutnya. Sekian untuk hari ini, terima kasih, see you again di next video, dan bye.